Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suketireng. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Rafa Purwati. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan juga tekan lonceng notifikasinya, agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tentunya tak usah berlama-lama lagi. Langsung saja, kita masuk ke ceritanya. Maaf ya, tapi Om harus mengatakan ini. Kalian harus segera meninggalkan rumah ini, karena sebentar lagi rumah ini akan disita oleh bank. Terus, kita harus tinggal di mana, Om? Tanya aku kepada Om Danu, yang merupakan notaris papaku. Papaku Nirwan baru saja meninggal 7 hari yang lalu. Sebelumnya, Mamaku Ningrum telah meninggal lebih dulu, sekitar 3 bulan yang lalu. Mama meninggal karena penyakit kanker rahim, yang memang sudah diderita oleh Mama cukup lama. Sedangkan Papa, kami tidak tahu pasti. Kabar yang beredar menyatakan, jika Papa meninggal karena terkena serangan jantung saat berada di kantornya. Mereka berpulang meninggalkan kami bertiga, anak-anaknya. Namaku Delisa, 15 tahun. Adikku Naila, 10 tahun. Dan adikku paling bungsu, Nandu, 2 tahun. Kami harus menjadi yatim piatu sekarang, setelah orang tua kami berpulang kembali pada penciptanya. Belum bangkit dari rasa kehilangan orang tersayang, kami mendengar kabar jika rumah dan seluruh aset yang orang tua kami miliki harus disita. Karena perusahaan yang dirintis oleh Papa mengalami kebangkrutan. Sedangkan sepeninggal Papa, beliau meninggalkan setumpuk hutang yang kami sendiri kurang paham berapa jumlahnya. Kalian masih punya nenek di kampung. Nanti Om antar kalian ke sana, agar kalian bisa tinggal bersama nenek kalian, jawab Om Danu. Kami terdiam. Jujur, kami tidak pernah tahu jika kami masih mempunyai seorang nenek. Tapi kami hanya bisa menurut saja, daripada kami harus tinggal di kolong jembatan. Mungkin tinggal bersama nenek yang katanya tinggal di kampung lebih aman bagi kami yang masih di bawah umur. Sore harinya, setelah kami usai berkemas, Om Danu benar-benar membawa kami pergi meninggalkan rumah yang sudah bertahun-tahun kami tinggali. Tidak banyak yang kami bawa. Kami masing-masing hanya membawa 1 koper baju ganti. Jika ada yang lain, itu hanya kucing kesayangan Naya dan beberapa foto keluarga kami, terutama foto Papa dan Mama yang pasti akan selalu kami rindukan dimanapun kami berada. Om Danu membawa mobil Papa yang katanya sebentar lagi juga akan disita oleh bank. Kami bertiga duduk di jok belakang, sedangkan di jok depan, Om Danu bersama istrinya, Tante Mia. Perjalanan kami cukup jauh. Kami harus melewati jalanan yang berliku, hingga pada akhirnya kami memasuki jalanan kampung. Jalanan itu belum diaspal, bukan juga jalan batu. Jalanan yang kami lewati masih berupa jalanan tanah yang berwarna merah kecoklatan, di mana ribuan pohon bambu yang tumbuh rimbun menjulang tinggi di sisi kanan dan kiri jalan yang kami lewati saat itu. Di sepanjang perjalanan kami, hampir tanpa obrolan sama sekali. Hanya sesekali kami akan menjawab ketika Tante Mia atau Om Danu menanyai kami. Setelah cukup lama dalam perjalanan, akhirnya mobil yang dikendarai Om Danu mulai menepi, lalu memasuki sebuah halaman yang cukup luas. Sebelum turun, aku mengamati rumah tua yang berdiri di sisi halaman tempat mobil Om Danu mulai terparkir. Rumah itu cukup besar, tapi bentuknya masih seperti rumah zaman dulu, di mana hampir keseluruhan material dinding rumah itu menggunakan papan kayu dengan polesan politur berwarna coklat terang, yang sama dengan warna asli dari kayu itu sendiri. Rumah itu juga memiliki banyak jendela di sekelilingnya. Di muka rumahnya saja yang kurang lebih berukuran panjang 12 meter,
memiliki 8 buah kaca jendela, dan masing-masing jendela tersebut memiliki 2 pintu kayu di sisi kanan dan kirinya, yang mungkin akan dialih fungsikan sebagai kelambu atau penutup kaca saat malam hari. Ayo Del, ajak adik-adikmu turun. Om Danu yang telah membukakan pintu mobil di sebelahku membuat lamunanku buyar. Aku mengangguk sebelum kubangunkan kedua adikku yang tengah tertidur pulas di sisi kanan dan kiriku. Setelah Nandu dan Naya terbangun, kami mengikuti langkah Om Danu dan Tante Mia yang telah melangkah lebih dulu mendekati pintu rumah yang tengah kami tuju. Aku harus menggendong tubuh Nandu yang belum sepenuhnya tersadar dari tidurnya. Karena umurnya yang baru 2 tahun, adik bungsuku ini kadang masih bersikap manja dan rewel ketika baru bangun dari tidurnya. Om Danu mengetuk pintu. Kami berdiri di belakang mereka. Tak lama menunggu, pintu terbuka dari dalam yang menimbulkan suara berderit. Sosok wanita muda dan cantik dengan rambut disanggul muncul dari dalam rumah yang pintunya diketuk oleh tangan Om Danu. Siapa ya? Tanya wanita muda yang mengenakan kebaya sederhana dengan bawahan kain jarik itu. Senyumnya tanpa merekah menyapa kami. Selamat sore, Nek. Mataku terbelalak saat Om Danu memanggil wanita muda berparas cantik itu dengan sebutan Nek. Bahkan sebelumnya aku berpikir wanita itu mungkin berumur 30 tahunan karena parasnya masih sangat terlihat muda dan cantik. Ada perlu apa kalian datang ke sini? Tanya wanita itu dengan nada datar. Matanya menatap kami satu persatu secara bergantian. Maaf, apa boleh kami masuk, Nek? Tanya Om Danu dengan sopan. Wanita itu belum menjawab. Ia justru kembali memindai kami satu persatu. Siapa kalian? Tanyanya. Kali ini wanita itu menatap sinis pada kami. Mereka adalah anak-anak dari Mbak Ningrum. Om Danu menunjukkan ibu jarinya ke arah kami. Ningrum? Suara wanita itu terdengar melengking. Matanya membulat menatap Om Danu. Lalu kembali memindai kami dengan tatapan yang sulit ku mengerti. Di mana putriku? Kenapa hanya anak-anaknya yang dia kirimkan kemari? Nafas wanita itu terdengar memburu. Aku belum paham dengan apa yang dia maksud. Mbak Ningrum sudah meninggal dari 3 bulan yang lalu, Nek. Begitu juga dengan Mas Irwan. Jawab Om Danu dengan kepalanya yang menunduk. Meninggal? Mata wanita itu membulat. Dengan satu tangannya menekan dadanya yang terlihat naik turun. Kenapa? Apa yang terjadi dengan anakku? Tanyanya lagi. Nadanya terdengar mendesak. Mbak Ningrum sakit, Nek. Mas Nirwan juga sakit. Tapi bedanya, sakit Mas Nirwan tidak selama Mbak Ningrum. Mereka cucu-cucu nenek. Rumah mereka di Jakarta juga sebentar lagi akan disita oleh bank karena usaha Mas Nirwan mengalami kebangkrutan. Oleh karena itu, kami mengantar mereka kemari agar bisa tinggal bersama nenek. Karena hanya nenek yang bisa kami andalkan untuk menjaga mereka. Terlebih, di Jakarta mereka sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Jawab Om Danu. Sesaat wanita itu terdiam. Matanya menatap sendu ke bawah. Delisa, Naya, perkenalkan, ini Nenek Rahayu. Nenek kalian, ibu dari Mama Ningrum. Ayo salim. Aku sedikit terkejut dengan penuturan Om Danu. Jujur, aku tidak menyangka jika nenek kami masih semuda dan secantik ini. Seperti apa kata Om Danu? Aku dan Naya mengulurkan tangan untuk mencium punggung tangan nenek yang masih sangat mulus, tak ada keriput sama sekali. Sedangkan Nandu
yang kembali tertidur di gedonganku tidak ikut salim. Bawa dan tidurkan adikmu di dalam. Aku mengangguk lalu masuk ke dalam rumah. Saat nenek mempersilahkanku untuk masuk. Jujur, berdiri cukup lama di depan rumah dengan beban nandu yang sekitar 12 kilo. Membuat pundak dan kakiku terasa pegal. Aku dan ayah masuk ke dalam rumah. Bersama Ciko, kucing kami. Dan juga Nandu yang saat itu berada dalam gedonganku. Tapi Om Danu dan Tante Mia tidak masuk. Entah apa yang membuat nenek tidak mengizinkan mereka untuk masuk. Aduh bu, sakit bu. Perhatianku beralih pada sebuah bilik yang pintunya sedikit terbuka. Terlihat olehku seorang wanita muda tengah terbaring di atas tempat tidur. Tubuh wanita itu menggeliat seperti tengah merasa sangat kesakitan. Tak luput juga olehku, seorang wanita parubaya tengah duduk di dekat wanita muda yang kesakitan itu. Pikirku, mungkin wanita parubaya itu adalah ibunya. Kalian siapa? Seorang wanita muda yang lain tiba-tiba menghampiri kami yang masih berdiri dalam keheranan. Wanita itu juga terlihat menatap kami dengan heran. Tami, ajak anak-anak itu ke kamar mereka. Teriak nenek, terdengar dari ambang pintu. Tapi nenek masih bertahan berdiri di sana. Kamar siapa bu? Tanya wanita yang masih berdiri di depanku. Kamar Ningrum. Teriak nenek lagi. Masih dari tempat yang sama. Baik bu. Jawab wanita di depanku. Lalu wanita yang wajahnya sedikit mirip dengan mama itu menggiring kami. Setelah sebelumnya memperhatikan wajah kami satu persatu. Ini kamar kalian sekarang? Ucap wanita itu, seraya meletakkan koper kami di pojokan kamar yang cukup luas. Tempat tidurnya pun cukup lebar. Cukuplah untuk kami tidur bertiga. Terima kasih tante. Jawabku setelah membaringkan Nandu di atas tempat tidur. Maaf, kalian ini siapa? Tanya wanita itu. Matanya terlihat memindai tubuhku dari ujung kaki dan berhenti di bagian perutku, membuat aku menutup perut datarku dengan kedua telapak tangan karena merasa tidak enak. Kami anaknya, Papa Nirwan dan Mama Ningrum. Jawabku agak ragu. Mbak Ningrum? Wanita itu terlihat terkejut. Bahkan kedua matanya juga melebar. Aku hanya mengangguk pelan. Tapi tiba-tiba wanita yang ku ketahui bernama Tami ini memeluk tubuhku dengan sangat erat. Hingga aku hampir kesusahan bernafas. Aku tante kalian, adik kandung dari ibumu. Kalian bisa panggil aku tante mulai saat ini ya. Oh ya, gimana kabar mama sama papa kalian? Mereka sehat kan? Tanya tante Tami dengan antusiasnya setelah melepaskan pelukannya. Mereka... Belum sempat aku menjawab. Sebuah teriakan terdengar begitu pilu dari luar, membuat tante Tami akhirnya buru-buru berlari keluar. Aku yang penasaran ikut di belakangnya. Gimana ini nek? Kenapa bisa sampai begini? Kenapa anakku harus meninggal? Aku terkesiap saat mendengar wanita parubaya menangis histeris, sembari menggoyang tubuh anaknya yang telah terbujur kaku di atas tempat tidur. Area bawah perutnya terlihat bersimbah darah sampai ke kaki. Bahkan darah juga hingga mengalir di lantai keramik. Kak, Naya yang ternyata berdiri di sisiku merasa ketakutan. Aku menyembunyikan gadis 10 tahun ini di dalam pelukanku. itu sudah menjadi nasibnya. Ikhlasin saja. Daripada hidup tapi jadi aib buat kamu. Iya kan? Jawab nenek dengan entengnya. Kedua tangannya melipat di dada tanpa ada raut kecemasan sama sekali. Kelewatan kamu Rahayu. Bagaimana mungkin kamu bisa bicara seenteng itu?
Ini anakku, dan dia meninggal karena ulahmu. Maki wanita itu. Karena ulahku katamu? Terus kamu mau lapor polisi? Silakan saja. Toh, kamu juga akan ikut terseret nanti. Bukannya kamu yang memaksa anakmu aborsi di sini. Maki nenek lebih garang. Wanita itu tak mampu menjawab lagi. Dia hanya kembali menangisi anaknya yang sudah tak bernyawa. Tami, bawa janin dalam baskom itu masuk. Perintah nenek. Tante Tami menuruti. Lalu ia membawa baskom berwarna biru yang dimaksud nenek masuk ke dalam sebuah kamar. Bawa anakmu pulang dan kuburkan. Aku lelah, mau istirahat. Ujar nenek tanpa bersalah. Kemudian berlalu melewati kami dan masuk ke dalam kamar tempat Tante Tami menaruh baskom berisi janin yang baru keluar dari rahim wanita muda yang sudah tidak bernyawa itu. Malam harinya. Duk, ingat ya, kalau di rumah ini kalian jangan sampai keluar kamar jika sudah tengah malam. Kenapa tante? Aku mengernyitkan dahi. Penasaran saat Tante Tami memberi peringatan yang aneh kepada kami. Intinya, kalian harus nurut. Jangan keluar kamar saat tengah malam. Pekik tante sambil berlalu dari kamar kami. Aku terbangun saat suara seperti cakaran terdengar berulang-ulang dari bilik pintu kamar kami. Kulirik jarum jam yang menggantung di muka dinding kamar. Pukul 12 dini hari. Aku meneguk ludah. Rasanya begitu penasaran dengan apa yang ada di luar. Tapi aku takut mengingat apa yang pernah diperingatkan Tante Tami kepada kami. Kak, Nandu pengen pipis. Nandu menangis. Aku bingung harus bagaimana. Kamar mandinya ada di luar kamar. Sedangkan dari balik pintu, suara cakaran itu masih terdengar memburu. Nandu masih menangis. Kedua tangannya menekan bagian tengah celananya. Membuatku semakin bingung, terlebih di luar sana. Suara cakaran kuku pada dinding papan masih terdengar. Shh, sabar dulu dek. Nanti kakak antar kamu pipis. Tapi sekarang diam dulu ya nangisnya. Bisiku memberi nasihat kepada Nandu, seraya menekan telunjuk di depan bibir. Nandu menurut. Dia mengangguk dengan matanya yang masih basah. Bersama dengan itu tangisnya pun terhenti. Setelah Nandu menghentikan tangisnya, seketika itu juga suara cakaran tak terdengar lagi. Ayo dek, ajakku. Tak tega melihat Nandu menahan pipisnya terlalu lama. Kak. Nandu menatapku dengan raut wajah takut. Kamu ngompol? Tanyaku saat menyadari celana Nandu telah basah. Maaf, ucap Nandu. Bibir bawahnya maju ingin menangis. Udah gak apa-apa. Sini kakak ganti celananya. Habis ini kamu tidur lagi ya, ucapku. Setelah aku gantikan celana Nandu yang basah, anak itu kembali terlelap di sisi Naya yang dari tadi masih tidur dengan nyenyaknya. Aku berusaha kembali memejamkan mataku, tapi sangat susah. Ternyata aku juga merasa ingin sekali buang air saat itu. Meski awalnya ragu, tapi akhirnya aku beranikan diri keluar dari kamar. Karena tidak mungkin aku juga pipis di celana, seperti yang dilakukan Nandu. Perlahan kubuka pintu kamar dengan sangat hati-hati. Kepalaku mendongak ke depan, saat tubuhku masih bertahan di dalam kamar. Ku tengok kanan dan kiri. Kulihat sekeliling di luar kamar tampak sepi. Hanya gelap di sana. Tak nampak apapun karena lampu memang dimatikan ketika kami hendak tidur. Aku memberanikan diri keluar dari kamar. Berjalan setengah berlari karena kandung kemiku mulai terasa sakit setelah menahan cairan terlalu lama. Saat sampai di ruangan dekat dapur, aku dibuat heran ketika mendengar suara berisik di meja makan. Samar-samar kulihat.
Di tengah kegelapan ada 4 orang yang tengah duduk di sisi meja makan. 4 orang itu terlihat dengan asik menikmati makan malam di sana. Aku tertegun, meskipun hanya nampak bayangan hitam. Tapi aku dapat melihat dengan jelas jika di sisi meja makan itu memang ada 4 orang yang tengah duduk saling berhadapan. Bahkan mereka juga terdengar mengobrol, meski aku tak tahu pasti apa yang mereka obrolkan saat itu. Perlahan ku dekati saklar lampu yang menempel di dinding. Ku tekan saklar itu hingga lampu menyala dan ruangan nampak terang. Tapi anehnya, meja makan dalam keadaan kosong. Aku semakin penasaran hingga saklar kuturunkan kembali dalam posisi off. Hingga lampu kembali padam dan 4 orang itu kembali terlihat tengah makan sembari asyik ngobrol di meja makan. Bulu kuduku berdiri seketika. Hampir saja isi kandung kemihku tumpah di celana saking takutnya. Dengan tangan gemetar, ku naiki kembali saklar lampu. Hingga orang-orang itu juga seketika menghilang. Aku berlari secepat aku bisa menuju kamar mandi. Sudah tak tahan lagi menumpahkan apa yang ku tahan dari tadi. Setelah menyelesaikan hajatku, aku gegas keluar dari kamar mandi dengan langkah cepat karena aku tidak ingin lagi melihat atau mendengar sesuatu yang tidak aku inginkan. Tapi saat sampainya aku di ruang dapur, aku dibuat heran dengan tingkah nenek yang tengah duduk di pojok ruangan dapur tersebut. Posisinya membelakangiku, hingga aku tidak tahu pasti apa yang sebenarnya tengah dilakukan nenek saat itu. Tapi dari tempatku berada, seolah melihat nenek sedang memakan sesuatu yang dari suaranya terdengar jika nenek tengah sangat menikmati apa yang tengah beliau makan saat itu. Meski awalnya ragu, aku memberanikan diri untuk mendekati nenek. "Nek," kutepuk pundak nenek dengan sangat hati-hati. Nenek tak bergeming, seolah apa yang tengah dimakannya saat itu begitu nikmat hingga enggan untuk menolehku. Bahkan aku masih belum tahu apa itu. "Nek, nenek sedang apa di sini tengah malam begini?" Aku kembali bertanya. Jujur aku merasa heran. Mengapa nenek memakan sesuatu di tengah malam dan dalam kondisi lampu dapur yang masih padam? Nenek masih belum menoleh hingga ku panggil sekali lagi. "Nenek, beraninya kamu mengganggu makan malamku." Aku menjerit sejadi-jadinya. Bahkan tubuhku sampai terjungkal ke belakang. Kututup wajah dan mata ini serapat mungkin dengan kedua telapak tangan. Aku terkejut bukan kepalang saat nenek Rahayu yang kemarin kulihat muda dan cantik tiba-tiba menolehku dengan kulit wajah penuh keriput. Bahkan baru kusadari jika rambutnya hampir keseluruhan putih. Tapi yang membuatku lebih tak habis pikir adalah ketika aku mendapati apa yang tengah begitu dinikmati oleh nenek saat itu. Janin bayi yang masih segar, bahkan darahnya masih menetes hingga berceceran di lantai dan lengan nenek saat itu juga. Area mulut nenek pun dipenuhi noda darah yang berceceran. "Ada apa, Alisa?" Ampun, aku tidak melihat apapun. Jangan sakiti aku." Aku masih memohon dengan mataku yang ketutup rapat saat seseorang merengkuh tubuhku. Aku takut orang itu menyakitiku. "Delisa, ini Tante Tami." Aku membuka mata dan menoleh ke arah Tante Tami yang ternyata telah duduk di sisiku. "Tante, aku takut. Nenek." Aku menoleh ke arah di mana aku melihat nenek sebelumnya. Tapi kosong. Tidak ada nenek lagi. Hanya baskom warna biru yang masih berceceran darah tergeletak di pojok ruang dapur. Tempat kulihat nenek yang penuh keriput tengah memakan janin bayi yang masih segar. "Ada apa, Del? Apa yang kamu lakukan di sini? Tante kan sudah bilang
Jangan keluar kamar saat tengah malam. Ini jam berapa? Omel Tante Tami. Kulihat tubuh Tante Tami hanya terbalut kain jarik sebatas dada ke bawah saat itu. Sedangkan bagian atas dadanya ia biarkan terbuka. Tak luput pula oleh perhatianku rambut Tante Tami yang tergerai sampai acak-acakan. Pikirku, mungkin karena dia habis tidur. Tadi aku baru pipis, Tan. Tapi aku lihat nenek. Aku menunjuk baskom warna biru yang masih tergeletak di tempatnya semula. Tante Tami mendadak terlihat pucat ketika memperhatikan baskom yang dipenuhi darah tersebut. Ayo Del, sekarang balik ke kamar. Ingat, jangan keluar lagi sebelum pagi ya. Soroh Tante Tami. Aku mengangguk pelan. Mungkin memang ada alasan di balik nasihat Tante Tami. Tante Tami mengantarku sampai di dalam kamar. Kunci pintunya dari dalam ya. Tak perlu menjawab jika ada ya suara yang manggil. Abaikan saja. Pesan Tante Tami sebelum pergi. Aku kembali mengangguk lemah. Kemudian, seperti apa kata Tante Tami, aku segera mengunci pintu kamar setelah Tante Tami pergi. Aku kembali membaringkan tubuhku yang masih bergetar. Berusaha keras untuk memejamkan mata, tapi begitu sulit. Ingatan tentang 4 orang di meja makan yang tiba-tiba menghilang saat lampu menyala, dan juga tentang penampakan nenek yang tampak seram membuatku semakin ketakutan. Ningrum, Ningrum, Ningrum. Suara laki-laki yang terdengar berat, seolah berada di balik dinding kamar, membuatku semakin ketakutan. Suara itu memanggil-manggil nama mama yang sudah meninggal. Cakaran kuku di balik dinding papan itu juga semakin membuat sepanjang malam pertamaku berada di rumah nenek serasa begitu mencekam. Azan subuh berkumandang. Rasanya aku sudah tak sabar lagi ingin keluar dari dalam kamar. Tapi takut, karena di luar pasti masih gelap. Aku tak ingin kejadian mengerikan seperti semalam kembali terulang. Terlebih Tante Tami juga sudah mewanti-wanti agar kami tidak keluar kamar dulu sebelum pagi. Dudel, sudah pagi nih. Ayo bangun. Ketukan pintu disertai suara Tante Tami terdengar dari balik pintu. Aku tak sabar bangkit dari tempat tidur untuk segera menghampiri. Suara pintu yang kubuka terdengar berderit. Anehnya, tak ada siapapun di depan kamar. Padahal jelas-jelas tadi Tante Tami mengetuk pintu dan memanggil namaku dari balik pintu. Tan, aku memanggil sambil meneguk ludah karena takut. Ku tengok kanan dan kiri. Di luar masih sepi, tidak ada siapapun. Bahkan keadaan di sana masih gelap karena lampu belum dinyalakan. Tiba-tiba kulihat pintu kamar nenek mulai terbuka. Aku takut. Buru-buru kututup kembali pintu kamarku lalu kukunci dari dalam. Aku benar-benar takut dengan nenek karena kejadian semalam. Bahkan semenit pun aku tak dapat tidur karena rasa takutku. Delisa. Suara nenek terdengar lembut, memanggil namaku dari balik pintu. Keringat dingin mengucur. Jantungku pun serasa mau loncat ke sana kemari, tak mau diam. Bu, sedang apa di sini? Ku dengar suara Tante Tami juga dari balik pintu yang sama. Aku masih belum bisa bernafas lega. Aku takut itu bukan benar-benar Tante Tami. Masih kupertahankan pintu yang terkunci dari dalam kamar. Diriku bersandar pada pintu itu dengan nafas yang tersengal. Aku mau bangunkan cucuku. Kembali suara nenek terdengar. Jangan macam-macam sama mereka, Bu. Tami gak akan tinggal diam. Suara Tante Tami terdengar memekik. Aku mulai yakin jika pemilik suara itu adalah Tante Tami. Kamu mau ikut-ikutan Ningrum karena nentang ibu? Nenek juga turut memekik. Terserah apa kata ibu.
Yang jelas, aku tidak mau apa yang terjadi padaku terjadi juga pada anak-anaknya Mbak Ningrum. Mendengar perkataan Tante Tami, kali ini aku semakin penasaran. Apa sebenarnya yang tengah mereka bicarakan tentang almarhumah mama dan kami anak-anaknya? Tak lama kemudian, aku mulai mendengar langkah kaki menjauh, lalu disusul kembali dengan ketukan pintu yang masih menjadi tempat bersandar punggungku yang tak mau berhenti bergetar. Duk, buka pintunya sayang. Apa itu Tante Tami? Aku memastikan. Iya sayang, buka ya. Tante. Ku peluk tubuh Tante Tami saat pintu baru terbuka. Entah mengapa aku merasa nyaman saat bersama wanita yang mengaku adik kandung dari mama ini. Kenapa sayang? Kok nangis? Tanya Tante. Ibu jarinya menyeka air mataku. Semalam aku gak bisa tidur Tan. Ada yang mencakari dinding dan suara seram yang memanggil nama Mama. Tangisku. Aku benar-benar masih sangat ketakutan. Dia masih mencari Mbak Ningrum. Suara Tante Tami setengah berbisik, tapi aku masih dapat mendengarnya dengan jelas. Siapa Tan? Tanyaku penasaran. Oh, bukan siapa-siapa sayang. Kamu sholat kan? Sana ambil wudhu sekarang, lalu sholat subuh sebelum waktunya habis ya. Tante Tami terlihat gugup. Ayo Tan, kita sholat bareng. Ajakku. Tante gak sholat sayang, lagi halangan. Ngerti kan? Wajah Tante Tami memerah. Aku mengangguk lalu gegas menuju kamar mandi untuk ambil wudhu. Sampai di dapur, aku mendapati nenek tengah memasak di sana. Aku tidak tahu pasti apa yang tengah dimasaknya saat itu. Ketika melihatku, nenek berjalan mendekat. Aku takut, sangat takut. Meskipun wajah nenek kali ini berbeda dengan nenek yang kulihat semalam. Wajahnya kali ini cantik dan muda. Dia semakin mendekatiku. Bibirnya menyeringai senyum. Tapi senyumnya sangat aneh. Senyum itu terlihat datar. Seperti bukan senyum yang terlukis dari hati. Aku menelan ludah dengan sangat payah. Aku mau sholat nek. Takut waktunya keburu habis. Maaf ya, Delisa tinggal dulu. Ucapku dengan bibir bergetar. Untuk apa sholat? Gak usah. Dari dulu di sini gak ada yang sholat. Ucap nenek datar. Tapi mama sama papa mengajarkan kami agar tidak meninggalkan sholat nek. Aku berusaha memberanikan diri, meskipun sebenarnya sangat takut. Nenek terlihat membuang nafas kasar, lalu kembali menatapku. Nirwan memang sudah menyesatkan putriku. Gerutu nenek. Aku mengernyitkan dahi, tak mengerti apa yang dimaksud nenek. Aku pamit ambil wudhu ya nek. Aku berusaha membiasakan diri dengan sikap nenek yang aneh. Boleh sholat, tapi kalau baca Quran jangan kenceng-kenceng ya, di hati saja. Nenek terlihat garang, membuat nyaliku kembali ciut. Iya nek. Aku tak mau banyak tanya. Diriku hanya ingin menjauh dari hadapan wanita awet muda ini secepatnya. Aku gegas lari menuju kamar mandi. Usai sholat subuh, aku dan kedua adikku yang baru bangun tidur keluar dari kamar. Kulihat Tante Tami dan nenek sedang menyiapkan makanan di atas meja makan. Kalian makan dulu ya. Nanti kalau sudah bersih dan seger, kita sarapan bareng. Ujar Tante Tami. Aku mengangguk lalu membawa kedua adikku ke kamar mandi untuk kumandikan. Setelah kami semua segar dan bersih, serta telah mengganti baju bersih, kami sama-sama duduk di sisi meja makan untuk sarapan. Tante Tami memasak banyak macam makanan dan terlihat enak-enak. Nandu mau sup kentang sama wortel. Seru Nandu dengan semangatnya.
Nandu memang sangat suka dengan dua sayuran itu. Boleh, ini Delisa juga harus makan ini ya. Ucap nenek, menyodorkan semangkuk sayur sup itu di hadapan kami. Jangan Del, Pekik Tante Tami. Aku terkejut saat tiba-tiba Tante Tami merebut mangkuk sup yang berada di tanganku. Tami, Nenek terlihat melotot. jangan mereka Bu, cukup kita saja. Mata Tante Tami juga membulat menatap nenek. Aku semakin heran dengan tingkah mereka. Mau kentang. Nandu menangis. Nanti tante masakan sup kentang wortel yang lezat ya. Sayur itu sudah jorok sayang. Tadi tante Tami lihat sayur yang nenek masak kemasukan cicak. Tante terdengar merayu. Aku masih bingung dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Hah, Nandu gak mau makan cicak. Ucap Nandu polos. Ya makanya tante janji deh habis makan tante belanja sayur yang Nandu suka biar Nandu makannya banyak ya. Tante Tami kembali merayu. Tak luput dari perhatianku, nenek terlihat sangat kesal saat itu. Hore. Seru Nandu girang. Oh ya Ndu, kamu umur berapa? Nenek menanyaiku. Aku hampir tersedak karenanya. 15 Nek. Jawabku agak takut. Wah, cocok kalau begitu. Sudah datang bulan. Mataku membulat. Tak paham dengan sikap nenek yang menanyakan hal seperti itu di meja makan. Bu, kita lagi makan loh. Tante Tami menyela. Ya emang kenapa? Toh kita sama-sama perempuan. Sama-sama pernah ngalamin gimana rasanya datang bulan. Iya kan Delisa? Delisa belum pernah datang bulan katanya. Kemarin Tami sudah tanya. Aku mengernyitkan dahiku. Tak mengerti kenapa Tante Tami berbohong. Padahal aku belum pernah merasa ditanyai Tante Tami tentang itu. Iya kan Lisa? Iya. Aku yain sajalah. Mungkin Tante Tami punya alasan di balik ini. Nenek berdengus kesal. Masa sih? Perasaan anak gadis itu kalau sudah 13 tahun ke atas biasanya sudah mengalami tentang bulan. Nenek menatapku dengan tatapan selidiknya. Ya nggak semua juga lah Bu. Beda orang kan beda hormon. Mungkin karena itu Delisa belum mengalami datang bulan. Meskipun umurnya sudah 15 tahun. Ucap Tante Tami. Aku hanya meneguk ludah. Padahal sebenarnya aku sudah mengalami datang bulan dari setahun yang lalu. Tapi aku nurut saja sama Tante Tami. Semoga keputusanku kali ini tidak salah. Sayang sekali ya. Keluh nenek entah apa maksudnya kali ini. Duk, nanti kalau misal kamu sudah mengalami datang bulan, bilang nenek ya. Nanti kan kamu pasti butuh pembalut. Nanti biar nenek belikan. Pinta nenek. Ekspresinya sangat aneh. Iya Nek. Yain saja. Habisnya aku takut. Seusai sarapan, aku dan Tante Tami membereskan piring kotor dan makanan yang masih tersisa di atas meja makan. Setelah itu, aku bertugas mencuci piring. Selagi Tante Tami membereskan meja makan yang masih kotor. Sedangkan nenek sudah keluar entah kemana. Setelah mencuci piring selesai, aku berniat untuk menyapu lantai. Tapi tiba-tiba, perhatianku teralihkan dengan panci sup yang tertutup rapat di atas kompor. Aku teringat saat Tante Tami melarang kami memakan sup yang dimasak oleh nenek. Rasa penasaranku itulah yang membuatku ingin sekali mengetahui apa yang sebenarnya ada di dalam panci sup itu. Pertama, ku toleh kanan dan kiri, lalu ku lihat sekeliling. Situasi terlihat aman. Tante Tami masih sibuk di depan. Langkahku mengendap mendekati kompor.
Perlahan kubuka tutup panci yang berdiri tegak di atas salah satu tungku kompor. Sepintas terlihat normal, hanya terlihat sayur wortel, kentang, kol, dan juga irisan hijau daun bawang dan seledri. Tapi aku penasaran dengan apa yang ada di dalam kuah. Dengan sebatang sendok sayur, kuaduk dan kusendok sayurannya di dalam panci tersebut. Dan untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.